Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. Hari ini teman-teman, sidang pra-peradilan Hasto Kristianto sudah memasuki babak final atau babak akhir, di mana para hakim akan memutuskan nasib Hasto Kristianto, apakah Hasto dinyatakan bersalah atau tidak. Setelah 1 pekan lamanya teman-teman, kita mengawal jalannya kasus suap dan korupsi Harun Masiku yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hakim pun kini akan segera mengumumkan keputusannya. Sebelumnya teman-teman, baik itu KPK, baik ini tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto dari PDIP sama-sama yakin akan memenangkan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto dengan berbagai bukti-bukti yang sudah disampaikan dari kedua belah pihak. Sebelumnya KPK kalau dihitung-hitung sudah lebih dari 153 bukti-bukti yang diperlihatkan atau ditunjukkan, termasuk teman-teman rekaman suara Hasto Kristianto yang memerintahkan Harun Masiku untuk merendam HP dan juga meminta Harun Masiku kabur sebelum terjadi OTT atau penangkapan dirinya oleh KPK. Nah, teman-teman, di lain pihak di sini ada PDIP yang juga yakin akan memenangkan sidang pra-peradilan ini karena menganggap 80% bukti-bukti yang ditampilkan oleh KPK itu adalah cacat formil atau dimanipulasi atau ya tidak hanya mengada-ngada. Dan kedua tokoh ini, kedua kelompok ini, kedua kubu ini pasti teman-teman akan berpegang teguh dengan keyakinannya. Jadi kita bakal tunggu ini komentar dari hakim ketua, apakah hakim memutuskan Hasto bersalah atau tidak. Dan yang menarik teman-teman, Hasto Kristianto juga tampil di publik dengan keyakinan yang sangat yakin bahwa dirinya tidak akan masuk bui, tidak akan dipenjara. Hari ini kita bakal mendengarkan pernyataan konferensi pers Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, terkait hasil keputusan dari hakim yang akan segera mengumumkan hasil sidang pra-peradilan. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, kita simak saja langsung ini pernyataan lengkap dari Hasto Kristianto yang menanggapi terkait sidang pra-peradilan dirinya yang akan diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Februari 2024. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Di sidang pra-peradilan Mas Hasto, seperti apa Mas? Apakah sudah siap dengan segala putusan yang nanti akan diputuskan? Ya, ketika kami masuk ke PD Perjuangan, nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Kuasa itu selalu diperjuangkan. Sehingga kami meyakini, apalagi ini kami pernah berkirim surat ini. Kami pernah berkirim surat ketika kami mendengar dan membaca dari pidato pengakuan Profesor Dr. Haji Sunarto yang saat itu masih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung dan sekarang beliau dipercaya menjadi Ketua Mahkamah Agung. Di dalam pidato pengukuhan, lalu Ibu Mega memanggil saya saat itu, ini ada secercah harapan. Bagaimana keadilan yang hakiki, karena setiap hakim itu kan mengambil keputusan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Kuasa. Profesor Sunarto menyampaikan bahwa setiap hakim itu harus menemukan keadilan yang hakiki, tidak hanya dilihat secara formil dan material, tetapi harus melihat dialektikanya, suasana kebatinannya, aspek-aspek kemanusiaannya, dan kemudian semua berdialektika sehingga dicarilah suatu kontemplasi hingga mendapatkan kebenaran yang hakiki. Maka kami tuliskan di sini dalam surat kami saat itu atas arahan Bu Mega, beliau mengatakan tugas menjadi seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman mendalam pada nilai keadilan. Nilai keadilan bukan semata-mata berasal dari buku-buku ilmu hukum, akan tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang paling dalam. Apalagi kemarin setelah melihat bagaimana secara formil dan material memang banyak hal-hal yang menegaskan bahwa keadilan itu akan ditegakkan. Sehingga apapun keputusannya kami akan hormati. Kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu. Sebagai warga PD Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, tetapi sikap politik saya adalah berjuang bagi tegaknya demokrasi, menjalankan konstitusi, dan juga memerangi berbagai hal yang tidak benar terkait dengan penyalahgunaan hukum. Dari fakta-fakta yang ditampilkan kan banyak kejadian-kejadian, sehingga ada ahli yang kemudian menyimpulkan
bahwa saya ini ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dan kemudian baru proses yang lain dilakukan. Banyak juga ada saksi intimidasi, tetapi sekali lagi semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apapun keputusannya, kami akan taati sepenuhnya. Ya, kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apapun. Apapun persoalan yang kita hadapi, itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, percayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, maka kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan. Terkait dengan aspek formil dan material, nanti biarkan tim hukum kami yang akan menanggapi, karena itu bukan ranah saya. Dan kemudian partai tetap menjalankan tugas-tugas kepartaiannya, termasuk hari ini menyiapkan para kepala daerah agar mereka dapat bekerja dengan baik, melayani rakyat, membawa perubahan-perubahan khususnya di dalam mengatasi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan fondasi pendidikan dan kesehatan yang lebih baik bagi masa depan. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari Hasto Kristianto yang menyebutkan dirinya siap untuk menerima semua konsekuensi yang akan ditetapkan oleh hakim terkait sidang pra-peradilan yang sudah dilalui selama 1 pekan ini. Di mana Hasto teman-teman, kalau misalnya divonis tidak bersalah, maka putusan penetapan tersangka oleh KPK otomatis akan dibatalkan dan Hasto bisa kembali hidup bebas bersenang-senang dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau misalnya ini sidang pra-peradilan hakim menyatakan bahwa Hasto Kristianto terbukti bersalah, maka tidak ada lagi satu kekuatan yang bisa menolong Hasto Kristianto untuk lepas dari jeruji besi. Dan ini tentu bakal sangat menarik karena kita tahu Ibu Megawati tidak akan melepaskan anak sulungnya, kesayangannya begitu mudah. Walaupun pra-peradilan telah menyatakan Hasto tetap bersalah, saya yakin drama penangkapan penahanan Hasto Kristianto tidak akan berjalan dengan mudah. Apalagi Hasto Kristianto memang adalah salah satu sekjen dari partai terbesar dengan loyalis atau ya ini pendukung-pendukung militan yang sangat loyal kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, kita tentu sangat berharap tidak terjadi gesekan yang tidak diperlukan di akar rumput. Mudah-mudahan Pak Hasto benar-benar memenuhi semua omongannya untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya di mata hukum. Dan kalau misalnya memang dinyatakan bersalah, ya mudah-mudahan Ibu Megawati juga bisa legowo untuk melepaskan anak sulungnya ditangkap KPK menjadi tahanan. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.